Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazat Ahmad-Taki dengan NIM akhir 330 Dan saya Muhammad Adensa Zulhadia dengan NIM akhir 463. akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Agraria, Dinamika Sengketa Tanah Adat di Lemoh Barat antara tradisi, kekuasaan, dan kepastian hukum. Baik, memasukin yang pertama yakni abstrak. Konflik agraria di Lembah Barat menggambarkan pergolakan antara hak adat dengan hukum formal, juga berpengaruh eksternal seperti sektor swasta dalam pengelolaan tanah. Upaya penyelesaian terlihat dari pendekatan kualitatif, menyoroti potensial dialog serta penguatan lembaga adat sebagai elemen kunci menuju solusi yang berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini memberikan pemahaman mendalam terhadap tantangan agraria di Indonesia Timur, khususnya tentang pentingnya pelestarian tradisi lokal. Baik, yang kedua, Pertama, penelitian. Penelitian menekankan perlunya integrasi antara hukum adat dan sistem pemerintahan modern untuk memastikan keadilan hukum di tingkat masyarakat, dan dampaknya mencakup penguatan persatuan komunitas, mencegah konflik agraria di masa depan, dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. yang yakni penyebab sengketa agraria. Yang pertama itu ketimpangan kepemilikan tanah, yang kedua tumpang tindih regulasi, dan yang ketiga administrasi tanah yang lemah. Baik, baik. Pendekatan resolusi yang pertama itu adalah jalur hukum, penggunaan sistem peradilan formal untuk menyelesaikan sengketa tanah melalui pengadilan umum atau PTUN, dan yang kedua adalah kearifan tradisional, pemanfaatan musyawarah adat untuk menangani sengketa tanah dengan pendekatan berbasis komunitas dan nilai-nilai lokal, dan yang ketiga ada reforma agraria, redistribusi tanah, legalisasi aset, dan pemberdayaan masyarakat menjadi solusi struktural untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah. Lalu yang terakhir ada resolusi alternatif, metode seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase untuk mencari solusi tanah tanpa konflik. Baik, yang ketiga profil of Lemah Barat Village, Tombori District. General Overview of Lemoh Barat Village. Letak geografis dan kondisi alam desa Lemoh Barat terletak di dataran rendah hingga perbukitan. Dengan iklim tropis yang bercurah hujan tinggi, kondisi tersebut sangat mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan. Keberagaman tanahnya. Tanah di Lemoh Barat memiliki kesuburan yang dipengaruhi oleh vulkanik. Hal ini memberikan potensi besar dalam pengembangan sektor agraria. Dan yang ketiga, demografi dan budaya. Penduduk desa mayoritas berasal dari suku Minahasa dan menganut agama Kristen Protestan. Tradisi lokal masih kuat dan menjadi identitas khas desa. Baik, selanjutnya General Overview of Lemah Barat Village. Yang pertama ada potensi ekonomi. Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan menjadi mata pencarian utama masyarakat dengan potensi pengembangan wisata alam dan budaya. Dan ada infrastruktur penunjang, ketersediaan listrik, jalan air, dan layanan kesehatan lainnya yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan potensi ekonomi desa. Lalu yang terakhir ada sistem komunal. Pengelolaan tanah adat dilakukan secara komunal berdasarkan hukum adat yang diwariskan oleh turun-temurun dari pemimpin adat, kepala desa, dan tokoh masyarakat yang memiliki peran besar dalam mengatur pemanfaatan tanah itu sendiri. Baik, selanjutnya tradisi pewarisan tanah. Kepemilikan tanah di Minahasa umumnya diwariskan dalam marga sehingga keluarga tetap menjaga hubungan, kekerabatan, dan solidaritas berbasis tanah ulayat. Permasalahan batas tanah, dahulu batas tanah ditandai dengan unsur seperti pohon atau sungai, namun perubahan alam dan modernisasi menyebabkan banyak batas tanah menjadi kabur atau tumpang tindih. Kemudian pengaruh modernisasi. Sertifikasi tanah individu mulai mengubah sistem tanah ulayat, mengakibatkan pergeseran pola sosial dan munculnya sengketa akibat ketidakseimbangan antara adat dan hukum formal. Baik, pentingnya harmoni adat dan formal.
Diperlukan upaya untuk mengharmonisasikan tradisi lokal dengan sistem modern agar penghargaan terhadap hak adat tetap terjaga dalam pengelolaan tanah. eh, Pola kepemilikan tanah masyarakat adat. Yang pertama ada sistem komunal. Tanah adat dikelola bersama berdasarkan hukum adat dengan peran besar tokoh adat, kepala desa, dan masyarakat. Dan yang kedua ada warisan adat. Kepemilikan tanah diwariskan dalam satu garis keluarga untuk menjaga kesinambungan kolektif masyarakat adat Minahasa. Dan yang ketiga ini adalah tantangan modernisasi. Sertifikasi tanah individu menggantikan konsep tanah ulayat, memicu pergeseran sosial yang sering berdampak pada hubungan keluarga dan nilai tradisional. Yang keempat, akar penyebab sengketa agraria di Lemoh Barat. Masalah dengan penanda batas tanah, ketergantungan pada penanda alami. Sebagian besar batas tanah ditentukan oleh unsur alam seperti pohon atau sungai yang rawan hilang atau berubah seiring waktu sehingga memicu konflik. Kemudian transisi ke sistem modern. Peralihan ke penggunaan patok permanen dan dokumentasi formal sering terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat dan biaya pemasangan yang tinggi. Kemudian perbedaan interpretasi antar generasi. Informasi lisan tentang batas tanah seringkali disalahartikan oleh generasi penerus, menciptakan kebingungan dan perselisihan keluarga. Baik transaksi jual beli tanah, yang pertama ada minimnya pencatatan formal. Banyak transaksi tanah dilakukan secara lisan tanpa dukungan dokumen resmi yang membuka peluang munculnya sertifikat ganda atau klaim palsu. Tantangan yang kedua adalah konflik ahli waris. Penjualan tanah tanpa persetujuan semua ahli waris sering menyebabkan perselisihan internal yang merusak hubungan keluarga. Lalu yang terakhir ada implikasi sosial. Tanah tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai emosional dan budaya, sehingga sering memicu ketegangan yang mendalam dalam komunitas. Masalah dengan penggadaian tanah. Yang pertama, risiko perjanjian informal. Karena tidak adanya dokumen tertulis, ketidakseimbangan informasi sering dimanfaatkan pihak pemberi gadai untuk memperlakukan syarat-syarat yang merugikan penggadai. Yang kedua, kesulitan dalam pengembalian tanah. Ketika tanah digadai, penggadai sering kehilangan kendali dan menghadapi tantangan hukum untuk mengambil kembali tanah tersebut. Dan yang ketiga, konflik akibat pembangunan. Pembangunan di atas tanah gadai oleh pemegang gadai memicu ketegangan hambatan, ketegangan tambahan seperti klaim hak kepemilikan baru atau peningkatan nilai yang harus dibayar penggadai. Baik yang kelima ada dinamika antara hukum adat dan hukum formal. Baik perbedaan paradigma, nilai berbasis komunitas dalam hukum adat. Hukum adat menekankan kebersamaan dan musyawarah, menjadi landasan bagi pengelola tanah secara kolektif yang mengutamakan nilai budaya dan ikatan sosial. Fokus pada legalitas hukum formal. Hukum formal memperkenalkan prosedur administrasi yang sangat ketat dan memastikan kepastian hukum yang berbasis dokumentasi tertulis. Area gesekan antara kedua sistem, konflik selalu terjadi saat hukum formal mengabaikan nilai tradisional lokal dan mencoba menggantikan cara pandang adat dalam pengelolaan tanah. Eh, Selanjutnya dampak modernisasi terhadap hukum adat. Yang pertama ada digitalisasi lahan. Proses modernisasi seperti stratifikasi tanah dan penggunaan teknologi seringkali bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang menganggap tanah sebagai aset warisan leluhur. Dan yang kedua, pergeseran sosial budaya, urbanisasi, dan meningkatnya kebutuhan ekonomi mengubah cara masyarakat adat memandang tanah yang kini lebih sering dinilai sebagai aset ekonomi dibandingkan nilai spiritual. Eh, yang ketiga, kekhawatiran kehilangan identitas di mana masyarakat adat Lombok Barat merasa bahwa modernisasi ini dapat menghapus jejak sejarah mereka dan kedaulatan mereka atas tanah yang telah diwariskan secara turun-temurun. Yang keenam, Agrarian Dispute Resolution in Lombok Barat. Digitalisasi dan transparansi. Yang pertama, peningkatan dokumentasi tanah. Sistem digitalisasi memungkinkan pencatatan tanah yang lebih akurat seperti status kepemilikan, batas wilayah, riwayat transaksi, dan lain-lain. Yang kedua, pencegahan klaim ganda. Digitalisasi membantu mencegah masalah klaim ganda dan duplikasi sertifikat dengan menyediakan basis data sentral
yang dapat diakses secara transparan. Ketiga, efisiensi administrasi. Penggunaan teknologi mempercepat proses pendaftaran tanah, peralihan kepemilikan, dan pengurusan dokumen, memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi masyarakat. Keempat, meningkatkan nilai ekonomi. Tanah yang terdaftar dalam sistem digital lebih bernilai karena dapat digunakan sebagai angunan dan menarik lebih banyak peluang investasi. Dan yang kelima, penguatan keamanan data. Basis data elektronik menyediakan perlindungan lebih baik terhadap kehilangan atau manipulasi dokumen dibanding cara tradisional. Memperkuat lembaga tradisional sebagai mediator. Yang pertama ada penyelesaian berbasis kearifan lokal. Lembaga adat memainkan peran kunci dalam menengahi sengketa dengan pendekatan musyawarah yang berfokus pada harmoni sosial dan solusi adil bagi semua pihak. Dan yang kedua ada mempertahankan nilai tradisi. Dengan menjaga tradisi lokal, lembaga adat memperkuat identitas budaya masyarakat sembari menghadapi tantangan modernitas hukum. Dan yang terakhir, kedekatan sosial. Lembaga adat diterima luas karena memahami nilai-nilai dan hubungan kekerabatan lokal, seringkali menghasilkan keputusan yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Memperkuat lembaga tradisional sebagai mediator. Yang pertama, penyesuaian dengan sistem modern, restorasi hubungan sosial. Dan teman-teman sekalian, kita memasuki kesimpulan. Baik. Kesimpulan, perlu pendekatan terpadu antara tradisi dan hukum formal. Upaya pengelolaan lahan memerlukan integrasi antara penguatan struktur adat dan sistem hukum formal untuk menghindari konflik yang timbul karena benturan nilai atau praktik yang berbeda. Kedua, pentingnya pendidikan masyarakat. Edukasi tentang hukum pertanahan serta pentingnya administrasi formal dapat meminimalkan masalah seperti sengketa batas tanah, sertifikat ganda, atau konflik hak atas waris. Dan yang ketiga, penguatan lembaga adat sebagai mediator. Lembaga adat perlu diperdayakan untuk menjembatani hukum adat dan formal, memastikan nilai-nilai lokal tetap terjaga sambil memenuhi kebutuhan dan kepastian hukum modern. Baik, kesimpulannya, promosi dialog antara pihak dan transparansi hukum, diskusi keterlibatan antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta harus diintensifikan dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan menghindari tumpang tindih kewenangan, melestarikan identitas budaya melalui pelibatan adat dalam hukum formal. Pemahaman dan pelestarian budaya lokal menjadi hal penting untuk memastikan harmoni sosial serta berkelanjutan dalam pengelolaan lahan adat. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.